Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatul Afida dari Prodi S1 PJJ Manajemen akan mempresentasikan terkait utang negara dan pembangunan infrastruktur, risiko dan peluang. Utang negara atau utang pemerintah adalah seluruh kewajiban finansial pemerintah pusat kepada pihak lain baik di dalam maupun luar negeri yang wajib dibayar kembali beserta bunganya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Utang ini diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan defisit anggaran. Utang Indonesia secara agregat meliputi utang pemerintah dan swasta. Sebagian besar didominasi oleh surat berharga negara atau SBN serta pinjaman. Secara rinci, utang Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Dibagi menjadi berdasarkan instrumen penerbitan utang Indonesia terdiri dari surat berharga negara dan pinjaman. Dan yang kedua, dibagi berdasarkan sumber asal, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Komposisi utang Indonesia didominasi oleh SBN internasional. Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah, yaitu sekitar 99%, sebenarnya merupakan utang jangka panjang, jadi lebih aman. Secara umum, pengelolaan utang pemerintah mulai bergeser dengan mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk surat berharga negara atau SBN. Hal ini memang mengurangi ketergantungan terhadap investor global, lembaga donor, ataupun lembaga komersial global dengan biaya pinjaman atau tingkat bunga yang cenderung mahal. Berdasarkan informasi dari akun Nandang Sustina Channel, utang Indonesia semakin gencar pada era Prabowo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Indonesia selalu menjaga batas aman rasio utang dengan maksimal 60% dari PDB. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pembayaran utang adalah dengan menggunakan penerimaan negara atau APBN, bukan PDB. Target APBN tahun 2026 sendiri yaitu 3.147,7 triliun, sedangkan total utang yang jatuh tempo pada tahun 2026 tercatat 1.433,44 triliun atau sekitar 45,53% dari APBN. Hal ini tentu harus dipikirkan dengan matang ya oleh Menteri Keuangan. Di sisi lain, negara maju mempunyai rasio utang lebih besar daripada negara berkembang. Hal ini menjadi resiko dan peluang bagi suatu negara dalam memanfaatkan utang. Risiko yang terjadi apabila utang tidak dikelola dengan baik adalah dapat menyebabkan negara bangkrut. Namun apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, tentu dapat membantu kemajuan suatu negara. Faktor yang menyebabkan negara maju memiliki banyak utang adalah 1. Peringkat utang, yaitu semakin negara itu maju, maka semakin dipercaya dan peringkat utangnya itu naik atau tinggi. Yang kedua yaitu mata uang. Investor lebih memilih investasi dalam mata uang yang mereka kenal dan percayai seperti dolar Amerika atau pound sterling. Inilah sebabnya mengapa pemerintah negara-negara maju dapat sesuka hati menerbitkan obligasi dalam mata uang mereka sendiri. Yaitu yang ketiga, tingkat bunga. Sebagaimana peringkat utang mempengaruhi tingkat bunga, reputasi negara juga berpengaruh pada bunga surat utang. Bunga yang harus dibayarkan oleh negara berkembang biasanya lebih tinggi daripada negara maju. Rasio pajak dan PDB tinggi. Negara maju bisa beruntung banyak karena mereka didukung dengan penerimaan pajak yang tinggi ya.
Misalnya negara-negara Eropa itu 45%, 40%, 50% pajaknya sangat tinggi daripada di negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu faktor korupsi. Biasanya negara maju itu tingkat korupsinya lebih rendah. Jadi investor lebih percaya kepada negara maju daripada negara berkembang. Inilah contoh negara maju yang berhasil memanfaatkan utangnya dengan baik untuk kemajuan negaranya, yaitu Jepang dan Korsel. Jepang dan Korsel yaitu mampu menjadikan industri manufakturnya seperti otomotif dan lainnya untuk kemajuan negaranya. Korea Selatan sama-sama merdeka pada tahun 1945 dan pada tahun 1960-an memiliki PDB per kapita hampir sama dengan Indonesia, yaitu dia menggunakan utangnya untuk hal-hal yang produktif untuk membangun SDM dan industrinya. Dan contoh negara yang tidak bisa memanfaatkan utangnya dengan baik yaitu Venezuela, yaitu dia mengelola utangnya dan tidak baik ya, dan mengalami gagal bayar karena Venezuela itu terlalu mengandalkan potensi alamnya berupa minyak. Jadi mereka tidak melakukan diversifikasi ekonomi seperti yang dilakukan Arab Saudi ya. Arab Saudi selain mengandalkan minyak juga mengandalkan pariwisatanya. Dan Venezuela ketika minyak harganya turun, maka Venezuela ikut pendapatannya jadi menurun juga, dan mereka melakukan utang dan juga mencetak uang lebih banyak sehingga negaranya mengalami inflasi tinggi. Dan kemarin presidennya diserang sama Amerika Serikat juga ya. Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan dari utang negara itu sebenarnya pembangunan infrastruktur ya. Itu pada saat Bapak Jokowi menjabat kemarin, yang dikenal juga sebagai Bapak Infrastruktur ya, Indonesia melakukan banyak pembangunan infrastruktur ya pada zaman beliau ya. Di antaranya ada kereta cepat, IKN, dan lain-lain. Walaupun Indonesia sendiri dilanda wabah COVID-19, namun perekonomian masih tetap tumbuh dengan rata-rata 5%. Dan pada era saat ini, yaitu pada era Prabowo, sumber pendapatan negara berasal dari APBN, utang, dan hibah, yaitu difokuskan ke dalam 8 agenda prioritas RAPBN 2026 seperti terlihat ini. Ya, selesai. Semoga negara Indonesia dapat memanfaatkan utangnya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.